pagi anak teacher, kembali kita akan belajar. Namun sebelum belajar, anak teacher harus tahu hari ini ada apa yuk. Hari ini adalah hari Jumat. Hari apa sih? Hari Jumat nih. Hari Jumat, huruf awalnya apa? Jumat. Awalnya adalah huruf J, akhirnya T. Ya, J-U-Ju-M-A tambah T. Mat, Jumat. Hari Jumat ya. Kemudian tanggal berapa? Hari ini tanggal 2. Kenapa hari ini tanggal 2? Karena kemarin tanggal 1. Bulan berapa sekarang? Bulan 10 tahun 2020. Ya. Kemudian hari ini kita belajar tentang binatang. Yaitu kita mempelajari binatang. Salah satunya hari ini kita belajar tentang sapi. Ya, binatang ternak. Ya, sapi. Ya, siapa yang punya sapi? Siapa yang pelihara sapi? Ayo, ada nggak anak-anak teacher yang berternak sapi orang tuanya? Ada? Oh, ada? Oh, kalau ada, pasti anak-anak teacher tahu ya cara memberi makan dan memberi minum sapinya. Tapi kalau tidak punya, sama kayak teacher tidak punya peliharaan sapi, ya tidak ada binatang sapi yang teacher pelihara, tidak ada. Jadi teacher juga kurang tahu bagaimana cara memberi makan sapi. Tapi anak-anak teacher harus tahu, sapi itu makanannya rumput. Ya, sapi itu makanannya rumput. Dan dia ya tinggal ada kandangnya. Ya, atau rumahnya si sapi. Ya, dia tidak tinggal di hutan yang bebas seperti contohnya apa tuh? Singa, tidak seperti itu ya. Sapi dipelihara oleh manusia, ya dijadikan binatang ternak. Ya, anak-anak teacher pernah makan daging sapi? Oh, pernah. Ya, pasti pernah makan daging sapi. Atau mungkin anak-anak teacher sudah pernah jumpa langsung dengan binatang sapi. Atau ada yang belum jumpa dengan binatang sapi, tapi sudah tahu kan bagaimana bentuk dari binatang sapi. Ya, tadi teacher bilang sapi badannya itu tadi teacher bilang sapi itu makan rumput, badannya besar. Kalau mengenai warnanya, ya warna kulit sapinya atau bulu sapinya itu ada yang warna coklat, ada yang warna merah, ada yang hitam, ada yang putih, tergantung ya. Ya, kemudian yang paling penting di situ juga adalah susu sapi, ya kan? Nah, teacher pernah minum susu sapi kan? Pasti pernah, ya. Pasti pernah tuh anak-anak teacher minum susu sapi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna, ya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan binatang sapi. Ya, dengan adanya sapi kita bisa makan daging sapi. Dengan adanya sapi kita bisa minum susu. Berkat siapa? Berkat Tuhan. Jadi teacher jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian harus menyayangi binatang. Kalau kamu ketemu sapi, contohnya nih, ada sapi ya yang berkeliaran contohnya ya. Apa yang kamu lakukan di situ? Kamu melempari binatang itu? Kamu lempari sapinya dengan batu? Tidak boleh. Itu artinya kalau kamu lempari sapinya dengan batu, itu artinya kamu tidak menyayangi binatang ciptaan Tuhan. Ya, anak teacher. Kalau kamu menyayangi binatang ciptaan Tuhan seperti sapi, wow, kamu ambil rumput, ya, kemudian kamu kasih makan. Bagaimana teacher cara ngasih sapi makan?
nanti aku digigit sapi. Kalau kamu takut mau ngasih sapinya makan, kamu taruh aja rumputnya di situ, ya, di depannya si sapi, pas di depan sapi, pasti sapinya akan makan. Meskipun teacher juga belum pernah ngasih sapi makan, tapi ya sapi itu makan rumput, jadi rumputnya kita taruh aja di situ, pasti dimakan sapi. Kemudian dia juga minum air, sama seperti kita. Sapi juga perlu minum air, ya, supaya bagus juga untuk kesehatannya si sapi. Bagus, air bagus untuk kesehatan sapi, dan juga rumput bagus untuk kesehatan sapi. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyayangi binatang ciptaan Tuhan. Hari ini, ya, teacher mengajak anak-anak teacher. Di situ membuka halaman 4. Oh, pertama sekali ambil buku binatang. Ambil buku binatang. Ya, hari ini kita sudah belajar tema baru, yaitu binatang. Ya, kita sudah belajar tema baru. Hari ini kita belajar binatang, tentang binatang. Ya, anak-anak teacher membuka halaman 4. Ya, di halaman 4 di situ anak teacher ngapain? Ya, anak-anak teacher di sini tulisannya gemuk dan kurus. Di dalam satu kotak ada 2 binatang yang sama jenisnya. Contohnya ini harimau. Ya, sama kan? Anak-anak teacher sudah tahu kan nama-nama binatang yang ada di kotak-kotak ini? Kalau belum tahu, ayo cari tahu, atau teacher kasih tahu. Ya, ini harimau, ini kambing, ini kucing, ini sapi. Ya, ini sapi. Inilah dia binatang sapi. Cow bahasa Inggrisnya, cow. Aku dan kau, suka dan kau. Siapa yang suka minum susu dan kau? Ya, cow ya. Ini sapi. Di sini tugas anak teacher, kalau kamu sudah tahu nama-nama binatangnya, yaitu tugas dari anak teacher melingkari gambar binatang yang kurus. Wow, kasihan ya, binatangnya ada yang kurus. Kenapa binatangnya kurus? Ya, kenapa? Pasti binatangnya kurang gizi, sama seperti kita. Kalau manusia juga kurang gizi, manusia itu akan kurus sekali. Beda ya, kurus dengan langsing. Ya, kalau langsing itu disengaja, tapi kalau dia kurus, ya kekurangan gizi, ya atau kena busung lapar, ya karena kurang gizi ya nak, kurang makanan, pasti badannya kurus, perutnya buncit, besar perutnya. Ya, ini juga sapi. Karena kurang gizi, sapinya kurus atau binatangnya kurus. Tugas anak-anak teacher di sini adalah ya melingkari gambar binatang yang kurus ya. Tapi beda ya. Kalau misalnya anak-anak teacher ada yang kurus, itu bukan berarti anak teacher kurang gizi. Beda kurang gizi dengan kurus ya. Misalnya kalau kurus itu dia bukan berarti kurang gizi, tapi karena memang bentuk badannya seperti itu. Tapi yang teacher maksud yang kurang gizi itu adalah dia kurus sekali sampai nampak tulang-tulangnya, kemudian perutnya buncit. Nah, itu baru kurang gizi. Jadi anak teacher jangan malas makan supaya tidak kurang gizi. Oke? Ya, di sini tadi teacher kembali lagi mengulangi. Ya, lingkari binatang yang kurus. Ya. Nih seperti ini. Contohnya nih, kambing. Binatang yang kurus yang mana? Lingkari. Pilih salah satu ya, sayang. Jangan dilingkari semua, hanya binatang yang kurus. Setelah itu, nah teacher membuka halaman 25. Tadi halaman berapa tadi itu? Halaman 4 ya? Ya, kalau udah selesai halaman 4, foto kirim ke grup kelas. Sekarang halaman 25. Tugas anak-anak teacher di situ adalah suku kata akhir. Anak-anak teacher melingkari gambar benda dengan suku kata akhir yang sama seperti contoh nih. Ini sapi. SA1,
sa. Jadi teacher taruh ya di sini. S A P I. Huruf awalannya sa. Huruf akhirannya apa? P dengan I. Pi. Pi. Nah, ini akhirannya pi. Jadi, tugas dari anak-anak teacher adalah melingkari huruf akhiran yang sama seperti contoh pi. Mana? Contohnya ini. Ayo kita baca sama-sama. P apa? Y uyut, tambah yung. Payung. Sama enggak huruf awalannya? Tidak sama. Contohnya ini. P A pa y uyut, tambah yung. Sama enggak huruf akhirannya? Tidak sama. Tidak usah lingkari. Nanti anak-anak teacher tebalkan aja ya sayang ininya. Garis putus-putusnya, melingkarinya tebalkan aja garis putus-putusnya. Tapi yang satu lagi akhiran awalannya P U P I. Sama enggak huruf akhirannya? Awalannya TU, akhirannya pi, sama pi. Berarti anak-anak teacher tebalkan ini garisnya, garis putus-putusnya. Oke, ya cari lagi yang sama. Tapi sebelum itu anak-anak teacher harus baca ya. Yang sudah pintar membaca, baca dulu kata-katanya ini dan sebutkan nama-nama bendanya. Tapi yang belum bisa membaca, kamu eja ya sayang, dieja. Beda membaca dengan mengeja. Yang belum bisa membaca, dieja ya sayang. Ya. Sebelum dieja, sebutkan dulu nama-nama bendanya. Setelah itu kerjakan. Huruf awalan yang sama dengan huruf akhiran yang sama dengan contoh sapi. Pi. Ya. Kalau sudah selesai halaman 25, cek foto kirim ke grup kelas. Sudah 2 ya tugasnya di buku binatang. Halaman 4 dan halaman 25. Setelah itu anak-anak teacher mengambil buku sains. Nah, hari ini tugasnya ada 3. Buku sains. Di buku sains halaman 10. Tugas anak-anak teacher di sini sudah ada nih perintahnya. Lingkari hijau binatang yang makan tanaman. Nah, tadi teacher sudah kasih tahu binatang yang makan tanaman. Seperti kita belajar hari ini binatang sapi. Binatang sapi itu makan tanaman rumput. Nanti binatang yang makan tanaman lingkari dengan menggunakan warna hijau. Jangan menggunakan pensil melingkarinya. Kalau kamu menggunakan pensil, melingkarinya teacher akan kasih bintang 3. Oke, teacher. Kemudian lingkari merah, binatang yang makan daging. Binatang yang makan daging, teacher ulangi lagi. Contohnya seperti apa nih? Binatang yang makan daging. Nih, sebutkan binatang yang makan apa nih? Makan daging. Lingkari dengan krayon warna merah. Teacher, aku semangat sekali belajar hari ini. Boleh nggak semua binatangnya ini kuwarnai? Boleh. Ya, boleh ya sayang? Boleh kamu warnai. Oke, anak-anak teacher. Ada 3 tugasnya. Kemudian ada lagi 1 tambahannya. Kamu video singkat sekali. Menirukan suara sapi. Bagaimana tuh suara sapi? Teacher nggak mau kasih tahu. No, cukup anak-anak teacher saja yang tahu ya, yang tahu dan cari tahu kalau belum tahu bagaimana suara sapi. Video singkat kirim ke grup kelas. Berarti ada 4 dong tugasnya. Ya, ada 4. Pertama tadi buku binatang halaman 4 dan halaman 25. Kemudian buku sains halaman 10. Setelah itu keempatnya menirukan suara sapi. Oke, anak-anak teacher, semangat belajar hari ini. Bye-bye, Tuhan memberkati, shalom.